Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri, Muhammad Azhar Husni, Nabila Zahra Pusita, Nobita Sari Pasaribu, Yensa Sinota, Puspa Hudianti, dan Radasari. Dan kami hormati dosen pengampu Ibu Dr. Desi Susanti SPD MPD. Baiklah, kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, slide berikutnya. Yang pertama ini ada beberapa pertanyaan, apa jenis teknik dan instrumen asesmen yang dikembangkan guru di sekolah. Yang pertama ada asesmen diagnostik, yang kedua asesmen sumatif, dan yang ketiga ada asesmen formatif. Untuk asesmen 1 dan 2 hari ini akan dijelaskan oleh Saudari Puspa Hudianti, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya untuk menjelaskan materi apa jenis teknik dan instrumen asesmen yang dikembangkan guru di sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu asesmen diagnostik. Di mana pada poin ini ada 3 poin. Yang pertama itu jenis asesmen. Asesmen diagnostik ini yang digunakan sebelum pembelajaran dimulai, yang dimana tujuannya untuk mengukur pengetahuan awal peserta didik tentang materi yang akan diajarkan dengan memberikan stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan dasar yang berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian yang kedua itu ada teknik asesmen, di mana nanti pertanyaan tematik yang digunakan sebagai teknik asesmen diagnostik ini merupakan atau memungkinkan guru untuk mengukur pemahaman awal atau dasar bagi peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga ada instrumen asesmen. Instrumen asesmen ini mencakup penilaian diri. Penilaian diri ini di dalam kategorikan adalah penilaian diri dari peserta didik itu sendiri. Kemudian penilaian oleh teman kelompok, observasi, kemudian observasinya sama guru. Selanjutnya itu ada asesmen sumatif, yang dimana di sini terdapat 3 poin juga. Yang pertama jenis asesmen yang digunakan selesai, yang dimana tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman akhir peserta didik terhadap materi. Jadi ada penilaian awal dan ada penilaian akhir. Kemudian poin yang kedua, teknik asesmen berupa soal lisan, kuis yang diajukan oleh guru kepada peserta didik. Soal yang digunakan ini menguji pemahaman peserta didik tentang sampahku masa depanku, ya, di mana tentang materi yang diajarkan pada saat itu. Kemudian poin yang terakhir yaitu instrumen asesmen, di mana instrumen asesmen sumatif ini adalah soal lisan yang mencakup pertanyaan seperti sebutkan jenis-jenis sampah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Puspa yang telah menjelaskan asesmen 1 dan 2. Untuk asesmen yang formatif hari ini akan dijelaskan oleh Saudari Rada, disilakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Asesmen yang selanjutnya adalah asesmen formatif, di mana asesmen formatif ini digunakan selama pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk mengukur perkembangan peserta didik selama proses belajar. Teknik dalam asesmen formatif ini berbentuk observasi dan penugasan. Digunakan sebagai teknik asesmen formatif, guru mengamati aktivitas dan partisipasi peserta didik selama pembelajaran. Selain itu, penugasan diberikan kepada peserta didik untuk mengevaluasi pemahaman mereka. Instrumen asesmen pada asesmen formatif ini mencakup catatan observasi guru dan hasil penugasan yang diberikan kepada peserta didik. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Rada Syahrini yang telah menjelaskan asesmen formatif. Berikutnya, apakah instrumen asesmen yang digunakan oleh guru tersebut sudah sesuai? Uraikan pendapatmu. Di sini, menurut kelompok kami, bahwasanya instrumen yang digunakan oleh guru tersebut sudah sesuai karena guru telah menggunakan asesmen yang mana sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk mengungkapkan kondisi subjek yang akan diakses atau dinilai. Nah, dalam hasil telaah dari kelompok kami, guru telah sesuai menggunakan asesmennya. Pada modul ajar, di atas guru telah menggunakan instrumen asesmen yang lengkap, yakni sesuai dengan materi dan penilaiannya yang jelas lembar observasi sikap yang diberikan kepada siswa tersebut. Nah, jadi menurut kelompok kami hasil telah asesmen yang digunakan oleh guru di SMP 13 Padang ini, IPS di kelas 7, guru telah menggunakan instrumen asesmen sesuai dengan pembelajaran yang telah diajarkan dengan materi sampahku masa depanku. Baiklah, berikutnya apa saja yang perlu diperbaiki dari instrumen asesmen yang digunakan oleh guru tersebut? Yang pertama, yang perlu diperbaiki adalah kreativitas dalam teknik penilaian. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh Saudari Nabila, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pertama-tama mengenai kreativitas dalam teknik penilaian. Menurut kelompok kami, kreativitas dalam teknik penilaian ini menggunakan teknik penilaian yang lebih kreatif dan bervariasi dapat membuat pembelajaran ini menjadi lebih menarik dan menantang bagi peserta didik, seperti contohnya yaitu menggantikan tempat presentasi atau tugas praktis di lapangan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, yang perlu diperbaiki instrumen asesmen yang digunakan adalah penggunaan peer assessment. Hal ini akan dijelaskan oleh Saudari Novita, disilakan. Oke, baik. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Oke. Jadi yang perlu diperbaiki dari instrumen asesmen guru yang berikutnya yaitu peer assessment. Nah, kita tahu bahwasanya penggunaan peer assessment ini sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Peer assessment ini adalah asesmen yang digunakan untuk menilai teman sejawat, seperti itu. Nah, di mana penilaian yang secara langsung melibatkan siswa sehingga siswa tersebut mampu mengembangkan kerjasama, mengkritisi proses dari hasil belajar orang lain, serta mendorong siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap proses belajarnya, sehingga siswa tersebut dapat menjadi lebih mandiri. Nah, kita tahu bahwasanya pembelajaran IPS itu sedang berada pembelajaran dari Nah, jadi dengan mendorong peserta didik untuk melakukan penilaian sesama rekan kelas ataupun rekan sejawat, itu dapat membantu mereka saling mengkolaborasikan pemahaman perspektif yang berbeda mengenai materi sampahku masa depan. Siswa dapat langsung melakukan prakteknya seperti itu. Nah, dengan mempelajari materi mengenai sampah masa depanku, maka akan membuat siswa tersebut ke kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, jadi di sana dapat dilihat kita dapat melihat si peserta tersebut dari penilaian teman sejawat atau teman sebaya seperti itu. Terima kasih, demikian saya kembali. Baik, terima kasih kepada Saudari Novita. Selanjutnya, hal yang diperbaiki menurut kelompok kami adalah bagian dari refleksi. Menurut kami di sini lebih ke penambahan saran karena sesuai dengan telaah kami ini pembelajarannya sudah cukup baik dalam proses belajar dan mengajar. Namun ini adalah sebagai bahan tambahan saja untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik efektif.
Yang ketiga, ada refleksi. Hal ini akan dijelaskan oleh Saudari Yensah. Silakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai instrumen asesmen yang harus diperbaiki oleh guru. Yang ketiga adalah refleksi, di mana refleksi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis maupun lisan oleh guru kepada peserta didik. Jadi, refleksi di sini merupakan instrumen refleksi peserta didik dapat ditingkatkan melalui memasukkan pertanyaan yang lebih mendalam, yang tidak hanya berkaitan dengan pemahaman materi saja, jadi tetapi juga berdampak pada pembelajaran serta sikap serta perilaku peserta didik di hidup dan lingkungannya sehari-hari. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Oke, terima kasih kepada Saudari Yensah. Di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Yang pertama, di situ adalah bagaimana apa jenis teknik instrumen asesmen dikembangkan guru yang terdapat dari 3 asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik, yang mana asesmen digunakan adalah untuk menguji pemahaman awal atau dasar bagi peserta didik atas materi. Misalkan menanyakan dengan topik ataupun tema dari diskusi kami adalah sampahku masa depanku, dengan menanyakan hal yang dasar tematik itu seperti apa yang dimaksud dengan sampah, apa jenis-jenisnya. Yang kedua, ada asesmen yang bersifat formatif, yaitu penilaian yang digunakan di saat proses pembelajaran. Dengan contohnya memperhatikan kinerja siswa dalam berkelompok. Yang ketiga, ada asesmen sumatif. Asesmen ini digunakan untuk akhir daripada tema tersebut dengan menggunakan seperti tes tertulis. Hal ini akan memberikan pemahaman atau informasi data untuk kepada seorang guru bagaimana hasil sejauh mana siswa telah mengetahui atau memahami pembelajaran yang telah diajarkan. Yang kedua, menurut kami, instrumen asesmen yang digunakan oleh guru tersebut sudah sesuai. Yang ketiga, itu ada beberapa hal yang perlu mungkin diperbaiki. Salah satunya adalah ditingkatkan kreativitas dalam teknik penilaian, penggunaan peer assessment, dan refleksi. Ini yang mungkin dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.